Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afina Anggraini, kelas 8B nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat yakni keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Yang pertama, bagaimana proses geografi mempengaruhi aktivitas ekonomi? Selanjutnya, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah geografis seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai dipengaruhi oleh kondisi alam, iklim, dan sumber daya yang tersedia. Contoh dari dataran tinggi yaitu pertanian, perkebunan, teh, kopi, dan cengkeh. Dataran rendah, contoh padi, jagung, dan kedelai. Daerah pesisir pantai yaitu rumput laut, kerang, dan mutiara. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti pertanian organik, energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, pengolahan limbah, dan industri hijau. Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Pada awal abad ke-16, di Pulau Jawa telah berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu, di Indonesia, bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Perdagangan yang dilakukan telah meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Yang pertama, pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, tujuan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Mobilitas sosial. Yang pertama, dinamika kependudukan di Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, yang 2 kematian atau mortalitas, dan 3 perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Persebaran atau kepadatan penduduk yaitu 1. Kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. 2. Kepadatan penduduk umum atau aritmatik. 3. Kepadatan penduduk ekonomi. Piramida penduduk berdasarkan umur, jenis, kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara. Terdapat 3 jenis piramida penduduk yaitu piramida penduduk muda ekspansif, piramida penduduk dewasa stasioner, dan piramida penduduk tua konstruktif. Untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial, yakni mobilitas sosial dibedakan menjadi beberapa atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor-faktor struktural. Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Faktor penghambat mobilitas sosial yakni keterbatasan ekonomi, diskriminasi, lingkungan sosial, kurangnya keterampilan, ketergantungan pada tradisi. Saluran-saluran mobilitas sosial: pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi profesi, dan dampak mobilitas sosial. Dampak positif: mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan interaksi sosial. Interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Asia dilakukan melalui jalur perdagangan. Pertama, jalur perdagangan darat atau yang dikenal dengan sebutan jalur sutera yang menghubungkan perdagangan antar daerah
pedalaman di Eropa dan Asia Barat dengan bagian utara dengan bagian pedalaman di Asia, terutama Tiongkok. Perkembangan agama dan kebudayaan keragaman Islam di Indonesia. Yang kedua, cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Peran para ulama, peran para wali dan ulama dalam penyebaran agama Islam, terutama di daerah pedalaman sangat besar. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara penyebaran agama Islam, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, dan asimilasi atau akulturasi kebudayaan. Yang ketiga, bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia, yakni perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografis. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, kondisi geografis Indonesia semakin banyak mengalami perubahan. Pertumbuhan kerajaan pada masa Hindu-Buddha seiring dengan perkembangan percepatan pertumbuhan dan persebaran penduduk di seluruh Nusantara. Kondisi Nusantara juga semakin ramai oleh berbagai aktivitas pelayanan di dunia. Yang pertama, Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. Yang kedua, pertumbuhan kota-kota pesisir. Yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Yang keempat, pemanfaatan lahan. Dan yang kelima, migrasi. Selanjutnya, perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi, yakni kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Masa Islam membawa perubahan signifikan pada masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan pendidikan. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Yang pertama, seni bangunan bercorak Islam, yakni masjid dan menara, makam, dan seni ukir. 2. Seni pertunjukan. 3. Aksara dan seni sastra. Yang keempat, perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia telah melahirkan komunitas masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Banten, Cirebon, Demak, Kerajaan Mataram Islam, Makassar, Ternate, dan Tidore.